Sobat Pencari Keadilan, selamat datang di Pengadilan Agama Kajen. Saat ini berperkara pada Pengadilan Agama Kajen dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-Court. e-Court adalah layanan peradilan secara elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi peradilan. Sebelum menggunakan sistem e-Court dalam mendaftarkan perkara secara online, Anda diwajibkan untuk membuat surat permohonan ataupun gugatan terlebih dahulu. Masyarakat dapat membuat gugatan secara online, yaitu melalui aplikasi Gugatan Mandiri yang dapat Anda akses melalui halaman website gugatanmandiri.badilag.net. Pemanfaatan aplikasi ini digunakan untuk membuat surat gugatan atau permohonan mandiri secara elektronik dan tentunya tidak dipungut biaya. Di sini, saya akan memberikan contoh bagaimana membuat surat gugatan melalui website Gugatan Mandiri. Setelah halaman website terbuka, apabila Anda akan mengetahui prosedur berperkara, Anda dapat klik tombol prosedur berperkara. Untuk selanjutnya, Anda dapat klik tombol mulai pada halaman ini untuk memulai pembuatan gugatan secara mandiri. Setelah itu, Anda dapat memilih pengadilan tempat Anda akan mendaftarkan perkara. Pilih Pengadilan Agama Kajen lalu klik lanjutkan. Selanjutnya, Anda dapat memilih jenis perkara yang akan dibuat. Ada perkara tentang dispensasi nikah, perceraian, dan isbat nikah. Dalam hal ini, jenis perkara yang diajukan ialah perceraian dengan pihak perempuan sebagai penggugat atau disebut cerai gugat. Pada halaman ini, Anda diminta untuk melengkapi informasi dari pertanyaan yang ada. Diharapkan Anda menjawab sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Seperti email dan nomor handphone yang terhubung dengan WhatsApp, apakah Anda penyandang disabilitas? Siapa yang membuat gugatan ini? Serta mengenai pembebasan biaya perkara atau prodeo. Prodeo merupakan pembebasan biaya perkara yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan telah memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pengadilan, salah satunya dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan. Untuk mengetahui informasi prodeo apakah masih tersedia atau tidak, silakan hubungi Helpdesk Pengadilan Agama Kajen di nomor 0899360900. Selanjutnya, Anda diminta untuk mengisi identitas pribadi Anda. Pastikan identitas terisi dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahapan ini, muncul pertanyaan apakah Anda dan suami Anda masih tinggal satu rumah? Dalam perkara perceraian, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Kamar Agama tahun 2023, salah satu syarat terjadinya perceraian ialah apabila terbukti suami istri telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan. Kecuali ditemukan fakta hukum adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, pada halaman ini muncul pertanyaan, apakah Anda mengetahui keberadaan suami Anda? Jika mengetahui, maka pilih jawaban iya. Namun jika tidak mengetahui, maka pilih jawaban sebaliknya. Anda juga harus meminta surat keterangan mirudo dari desa atau kelurahan yang menyatakan bahwa pasangan Anda tidak diketahui keberadaannya. Pada halaman ini, Anda diminta untuk mengisikan identitas suami Anda, seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, agama, nomor induk kependudukan, data pekerjaan dan jumlah penghasilan, pendidikan terakhir, dan tempat kediaman suami Anda saat ini. Kemudian, Anda diminta untuk mengisikan identitas pernikahan Anda secara lengkap, meliputi nama kantor urusan agama tempat dilangsungkan pernikahan, nomor kutipan akta nikah, tanggal menikah, dan tanggal kutipan akta nikah. Selanjutnya dalam kolom ini, apabila pernikahan Anda dikaruniai seorang anak, maka klik tombol iya, lalu Anda dapat memasukkan informasi data anak Anda secara lengkap. Seperti nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, dan seterusnya, jika sudah sesuai. Kemudian klik tombol proses. Selanjutnya, Anda akan mendapat pertanyaan, setelah menikah, di manakah Anda dan pasangan Anda hidup bersama?
Pilihlah jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berikutnya, Anda akan mendapat pertanyaan di mana alamat terakhir Anda tinggal bersama. Pilihlah jawaban yang sesuai, lalu klik OK. Kemudian, isi sejak kapan rumah tangga Anda mulai mengalami ketidakharmonisan. Isi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, lalu klik OK. Selanjutnya, Anda diminta untuk memilih alasan yang melandasi pengajuan perceraian Anda. Anda dapat memilih lebih dari satu alasan. Jika sudah sesuai, lalu klik selanjutnya. Setelah itu, akan muncul kotak pertanyaan, apakah Anda ingin menggunakan narasi sendiri atau ingin menggunakan panduan? Jika Anda memilih menggunakan narasi sendiri, maka Anda akan mendapatkan tampilan seperti berikut. Namun, jika Anda memilih menggunakan panduan, maka Anda akan mendapatkan panduan pertanyaan agar Anda isi dalil-dalil penyebab perceraian Anda. Harap ikuti petunjuk dengan cermat dan jawab pertanyaan yang ada dengan sejujurnya dan sesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Setelah pertanyaan petunjuk selesai terjawab, selanjutnya Anda dapat memeriksa ulang jawaban yang telah Anda isikan di halaman berikut. Jika ada yang kurang, Anda dapat menambahkan alasan perceraian Anda, dan Anda juga dapat merapikan jawaban tersebut. Jika sudah sesuai, maka klik selanjutnya. Jika sudah pada halaman ini, Anda dapat mengajukan tuntutan lain, seperti hak asuh anak dan nafkah anak, serta hak-hak istri, yang nominalnya dapat disesuaikan dengan pendapatan suami. Selanjutnya, akan muncul halaman tinjauan posita atau dalil-dalil pengajuan gugatan perceraian. Silahkan baca kembali dan pastikan kebenaran posita yang Anda tulis dari awal hingga akhir. Jika ada kekurangan, maka Anda dapat perbaiki dan lengkapi gugatan hingga sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Terakhir, jika Anda telah yakin dengan surat gugatan yang dibuat, maka Anda dapat akhiri proses pembuatan gugatan dengan klik selesai. Setelah itu, Anda dapat cetak gugatan dan proses pembuatan surat gugatan perceraian melalui gugatan mandiri telah selesai. Mudah bukan? Gunakanlah gugatan mandiri dalam membuat perkara yang Anda butuhkan. Setelah itu Anda dapat mengupload gugatan mandiri ke sistem e-court Mahkamah Agung untuk pendaftaran perkara secara mandiri. Terima kasih. Halo Sobat Pengadilan. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan pendaftaran perkara melalui e-court Mahkamah Agung. E-court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online. Terdiri dari e-filing atau pendaftaran perkara secara online, e-payment atau pembayaran panjar biaya perkara secara online, e-summons atau pemanggilan pihak secara online. Dan terakhir, e-litigation atau persidangan secara online. Pendaftaran perkara secara e-court memiliki kelebihan dibanding dengan pendaftaran secara manual. Dengan mengintegrasikan gugatan mandiri dan e-court, pengajuan perkara bisa dilakukan secara online tanpa perlu datang ke pengadilan. Hal ini mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan dan antrean di kantor pengadilan, serta dengan biaya perkara yang lebih ringan daripada pendaftaran secara konvensional. Lalu, siapa saja pengguna e-court? E-court dapat digunakan oleh pengguna terdaftar atau advokat, dan pengguna lain yaitu perorangan atau non-advokat. Bagi pengguna lain, yuk simak tutorialnya. Pertama, pengguna lain dapat membuat akun e-court dengan datang langsung ke Pengadilan Agama Kajen dan pergi ke loket pendaftaran dengan membawa persyaratan untuk pembuatan akun seperti kartu tanda penduduk, email aktif, dan nomor rekening. Lalu, petugas akan memandu Anda untuk mendapatkan username dan password e-court.
atau Anda dapat menghubungi kami di nomor 0899360900 yang nantinya Anda akan dipandu oleh petugas kami untuk pembuatan akun Ecoworld secara daring melalui video conference tanpa harus datang ke pengadilan. Setelah terdaftar sebagai pengguna lain dan mendapatkan email serta password, kemudian Anda dapat mengunjungi website Ecoworld Mahkamah Agung di laman ecoworld.mahkamahAgung.go.id. Setelah itu Anda dapat melakukan login dengan memasukkan email dan password yang telah diberikan. Setelah masuk ke halaman utama, untuk melakukan pendaftaran perkara baru, Anda dapat mengklik tombol daftar perkara dan memilih jenis perkara yang akan didaftarkan. Pada tutorial ini, menggunakan jenis perkara gugatan. Anda selanjutnya dapat klik tombol tambah gugatan, lalu dapat memilih pengadilan tujuan pendaftaran perkara. Dalam hal ini memilih Pengadilan Agama Kajen, dan dengan pembiayaan secara reguler, kemudian klik tombol daftar. Selanjutnya pada halaman ini, merupakan persetujuan pendaftaran perkara secara Ecoworld. Pastikan Anda telah membaca ketentuan dan persyaratan yang diberikan. Jika Anda telah setuju dengan mekanisme yang ada, maka Anda dapat klik tombol daftar. Selanjutnya, Anda dapat menambahkan pihak berperkara dengan mengklik tambah pihak, kemudian isi data pihak secara lengkap mulai data dari penggugat, meliputi status pihak, jenis pihak, nama, jenis identitas, nomor identitas, alamat, telepon, email, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, warga negara, pekerjaan, status kawin, pendidikan, agama, dan domisili pihak. Jika sudah sesuai maka Anda dapat mengklik tombol simpan. Setelah data diri penggugat diisi, kemudian Anda dapat mengisikan data diri tergugat. Untuk caranya sama dengan sebelumnya saat mengisikan data diri penggugat. Setelah data penggugat dan tergugat berhasil ditambahkan, selanjutnya Anda harus melakukan upload berkas dokumen gugatan yang telah dibuat. Anda juga harus mengirimkan dokumen bukti pendukung gugatan. Salah satu yang wajib Anda lampirkan dalam dokumen pendukung untuk perkara perceraian berupa buku nikah dan kartu tanda penduduk. Jika sudah sesuai maka dapat klik lanjut. Setelah proses upload selesai, kemudian Anda dapat lanjut dengan perhitungan biaya perkara. Jika muncul pernyataan berikut, Anda dapat mengklik setuju dan lanjut, lalu akan muncul komponen biaya panjar perkara. Setelah itu, Anda akan mendapatkan perkiraan taksiran panjar biaya perkara secara online, lalu dapat klik lanjut pembayaran. Selanjutnya, Anda akan mendapatkan nomor virtual account untuk pembayaran panjar biaya perkara. Setelah melakukan pembayaran, maka selanjutnya Anda akan mendapatkan nomor register perkara. Dan panggilan sidang serta pemberitahuan jadwal sidang akan disampaikan secara elektronik. Bagaimana? Mudah bukan cara penggunaannya? Ayo gunakan aplikasi gugatan mandiri dan Ecoworld agar proses perkara lebih cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Dengan adanya aplikasi gugatan mandiri dan Ecoworld, masyarakat dapat mengaksesnya dimanapun, sehingga dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga saat melakukan pendaftaran perkara. Terima kasih telah menyimak video ini.